وجودي لك خانقة للحوادث قيامه بنفسي وحدانية قدرة إرادات علمها يسمى بصرك لم قدرا مريدا علما هيا سمعا بصيرا متكلما. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin al-Mustafa wa ala alihi wa sahbihi alisidki wa tuqa amma ba'du. Para pemirsa yang dirahmati Allah, mari kita teruskan kajian kitab Tijan. Sekarang kita akan membahas sifat kaunuhu muridan. Ini merupakan sifat yang ke-15. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi wa bi ulumihi wa ammadana bi asrari wa da'alina mim barakati fid darwain. Wa qala rabbis rahli sadri wa yassirli amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yajibu fi haqqihi ta'ala kaunu muridan. Sifat yang nomor ke-15 yang wajib menurut akal bagi Allah yaitu sifat kaunuhu muridan. Artinya wajib menurut akal keadaan Allah yang berkehendak. Apa itu arti wajib menurut akal? Alladzi la yatasawwaru fil aqli adamuhu. Sesuatu yang tidak masuk akal perihal tiadanya. Kalau tidak ada, tidak masuk akal. Berarti mesti ada. Contoh, akal menetapkan uang 10.000 lebih besar daripada 5.000. Usia bapak itu lebih tua daripada anak. Yang namanya makhluk itu pasti membutuhkan tempat. Akal menetapkan Allah bersifat wujud, qidam, baqo, mukhalaful hadisi dan seterusnya. Para pemirsa yang dirahmati Allah, sifat kaunu muridan adalah sifat yang menetap pada zat Allah. Yang tidak maujud dan tidak makdum. Maksudnya tidak naik ke derajat maujud. Sesuatu yang ada sehingga bisa disaksikan dengan penglihatan mata. Juga tidak turun ke derajat makdum. Sesuatu yang tiada sehingga dikatakan tidak ada, tapi ada. Contoh, Ki Jaed yang duduk. Ya, kalau Ki Jaednya ini maujud, terlihat. Kalau yang duduk itu tidak terlihat karena memang termasuk hal atau keadaan atau tingkah. Jadi akal menetapkan di mana-mana Ki Jaed yang duduk, dipastikan Ki Jaednya duduk. Ya. Kalau bahasa Ki Jaed duduk, Ki Jaednya maujud, duduknya maujud. Tapi kalau Ki Jaed yang duduk, yang maujud itu Ki Jaed. Yang duduk itu termasuk hal, tidak terlihat. Ya. Kemudian para pemirsa yang dirahmati Allah, sifat kaunu muridan itu termasuk sifat maknawiyah. Ya. Sifat bangsa hal. Ya. Antara kaunuhu muridan dan sifat irodat itu ada talajum akli. Artinya tidak pernah lepas atau tidak pernah berpisah.
Di mana-mana Allah bersifat kaunu muridan, pasti Allah bersifat irodat. Di mana-mana Allah bersifat irodat, pasti Allah bersifat kaunu muridan. Cuma sekali lagi yang harus diingat, antara sifat irodat dan kaunu itu beda. Kalau irodat termasuk sifat ma'ani, sifat kaunu muridan ini termasuk sifat maknawiyah. Ya, sifat maknawiyah. Tapi antara sifat ma'ani dan sifat maknawiyah ini ada yang namanya talajum akli. Apa itu talajum akli? Sekali lagi tadi udah dibahas di awal nih. Tidak pernah berpisah. Kalau diusahakan di mana-mana ayat tanjakan, pasti ayat turunan. Di mana-mana ayat turunan, pasti ayat tanjakan. Para pemirsa yang dirahmati Allah, ya. Allah yang berkehendak. Nah, kehendak Allah itu pasti bersesuaian dengan kuasa Allah diajali. Kita kasih contoh nih. Ini alam semesta mungkin, ya, mungkin ayat, mungkin ada, mungkin tidak ada. Kemudian ditentukan ada. Ada seorang ibu hamil 9 bulan mau melahirkan. Ini bayi yang mau lahir mungkin lahirnya hidup, mungkin juga lahirnya mati. Ditentukan hidup. Bayi yang lahirnya hidup, yang dihidupkan oleh Allah nih, mungkin ini bayinya itu meninggalnya masih bayi, mungkin juga balita, mungkin anak-anak, mungkin juga remaja, mungkin juga dewasa, mungkin juga tua. Ditentukan oleh Allah, misal meninggalnya ini si bayi nih waktu tua. Contoh usia 70 tahun. Mungkin orangnya tinggi, mungkin orangnya pendek. Ditentukan tinggi. Mungkin ini nih, orangnya ini hidup zaman Nabi Adam, mungkin juga zaman Nabi Musa, mungkin juga zaman Nabi Isa, ya, mungkin juga sekarang atau mungkin di akhir zaman. Ditentukan hidupnya sekarang. Mungkin tinggalnya misal di depan dekat jalan raya, mungkin juga di tengah pemukiman penduduk, mungkin juga di pinggir makam, atau mungkin juga di pinggir pantai atau di pinggir sungai. Ditentukan misal tinggalnya di dekat makam. Jadi kalau ada orang yang sudah betah tinggal dekat makam, ya nggak usah aneh. Karena memang sudah ditentukan. Dan nggak usah takut. Ya. Mungkin orangnya pintar, mungkin orangnya bodoh. Nah ini ditentukan misalkan orangnya pintar. Mungkin orangnya kaya, mungkin juga orangnya miskin. Kemudian ditentukan kaya. Jadi semua sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada yang profesinya guru, ada yang menjadi pelaut, ada yang petani, ada yang menjadi TNI Polri, ada yang wira swasta, ada yang ojol. Kalau sekarang ini semuanya sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Nah, para pemirsa yang dirahmati Allah, ya. Wadiduhu kaunuhu karihan. Mustahil menurut akal keadaan Allah yang terpaksa. Nah, ini tidak masuk akal.
Apa definisi mustahil menurut akal? Alladzi la yatasawwaru fil aqli wujuduhu. Sesuatu yang tidak masuk akal perihal adanya. Jadi kalau ada nggak masuk akal berarti mesti nggak ada. Selamanya nggak akan ada. Namanya juga mustahil. Seperti uang 5.000 lebih besar daripada 10.000. Usia anak lebih tua dari bapaknya. Mustahil Allah itu lemah. Mustahil Allah ada awal. Mustahil Allah butuh tempat. Ini perkara-perkara yang mustahil. Mustahil Allah ada bapak, ibu, teman, anak. Mustahil. Wad dalilu ala dalika dalil irodat. Dalil yang menunjukkan bahwa Allah bersifat kaunu muridan, yaitu dalilnya sifat irodat. Apa dalilnya? Seandainya Allah terpaksa, berarti lemah. Bila mana Allah lemah, maka Allah baru. Sedangkan Allah baru mustahil. Bila mana mustahil Allah baru, mustahil Allah lemah. Bila mana mustahil Allah lemah, mustahil Allah terpaksa. Bila mana mustahil Allah terpaksa, maka wajib Allah bersifat irodat. Demikian juga Allah wajib bersifat kaunuhu muridan. Para pemirsa yang dirahmati Allah, adapun dalil naklinya, inna rabbaka fa'alul lima yurid. Sesungguhnya Tuhanmu maha pelaksana terhadap apa yang dia kehendaki. Para pemirsa yang dirahmati Allah, ketika ada seseorang yang berdoa, kemudian diijabah permohonan doanya. Sekali lagi itu ijabah doa itu semata-mata anugerah dari Allah. Kehendak Allah. Oleh karenanya tugas kita adalah berdoa. Diniatkan mengharap ridho Allah. Kita tidak boleh ikut campur urusan ijabah. Karena yang namanya ijabah itu kehendak Allah. Maka sebagai renungan, ketika ada orang yang berdoa, minta ini, minta itu, diijabah, dikabul sesuai dengan permintaannya. Itu bukan karena orang tersebut rajin sholat berjamaah misalkan. Bukan karena dia rajin bangun malam sholat tahajud. Juga bukan karena dia rajin sedekah. Bukan karena rajin puasa Senin Kemis. Bukan. Tapi semata-mata karena anugerah Allah. Ijabah doa itu karena kehendak Allah, karena anugerah Allah. Kalau kita mau introspeksi, mau muhasabah, ibadah yang kita kerjakan, ibadah yang kita persembahkan kepada Allah, dengan nikmat karunia yang Allah berikan kepada kita, nggak sebanding. Ibadah yang kita kerjakan sedikit. Masih banyak kekurangan. Tapi yang namanya karunia nikmat dari Allah kepada kita amat sangat banyak dan tidak terhitung. Wa in ta'udu nikmatallahi la tuhsuha. Sekiranya engkau menghitung nikmat yang aku berikan, niscaya engkau tidak akan bisa menghitungnya. Oleh karenanya kita nggak boleh sombong, doa saya diijabah karena saya rajin tahajud, doa saya diijabah karena saya rajin Senin Kemis. Nggak boleh. Ijabah doa itu semata-mata anugerah Allah. Dan perlu diketahui, Allah lebih mengetahui tentang diri kita. Allah lebih tahu yang lebih baik, yang lebih maslahat untuk diri kita. Demikian yang disampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wal muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.